Yeremia 33 ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sore hari ini saya akan bicara dengan judul jawaban Tuhan atas seruan orang percaya. Amin. Hari ini adalah hari terakhir dari doa puasa kita untuk musyawarah nasional kita. Dan Bapak Ibu saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kita tahu bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, atau ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu saudara, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa doa adalah kunci. Amin. Dan kita sedang membaca satu ayat yang Bapak Ibu saudara ditulis oleh Yeremia dalam situasi yang tidak bagus. Ya, kalau kita baca Yeremia secara keseluruhan, bahkan Yeremia adalah satu kitab ya yang ada hubungannya dengan ratapan, karena berbicara tentang orang Israel yang dibuang ke Babel dan mereka sangat menderita. Tetapi Yeremia menuliskan satu ayat yang bagi saya luar biasa. Amin. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata bahwa ini adalah nomor darurat Tuhan. Ya, 333. Ya, kalau Amerika 911. Ya, saya coba cari di Google, Indonesia itu 112. Ya, saya sempat berpikir 212 di Los Angeles, saudara-saudara. Tapi Indonesia 112 itu nomor darurat, nomor emergensi dari negara kita, Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudara, kita harus sadar bahwa dalam usaha kita, kerja keras kita, panitia sudah bekerja keras luar biasa, ya. Tapi kita harus sadar bahwa kekuatan terbesar kita adalah doa. Amin. Hal-hal yang belum kita lihat, hal-hal yang belum terjadi, ya, saya percaya kuncinya adalah doa. Amin. Nah, ini bukan saja masalah munas, masalah kehidupan kita pun, Bapak Ibu saudara, kunci dari bagaimana kita akan melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita adalah doa. Amin. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, saya suka lihat YouTube dan saya melihat tentang Pendeta Chris Manusama, dan dia berbicara tentang salah satu misteri ilahi ya dalam kekristenan adalah doa. Ya, doa. Kenapa itu menjadi misteri? Karena Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah hal di mana kita berkomunikasi, kita dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah. Amin. Kita bisa bersekutu, kita yang berdosa, kita yang penuh dengan kekurangan, tetapi karena anugerah Tuhan, saya dan saudara diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Allah yang mulia dan begitu luar biasa, begitu kudus. Ya, artinya doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ada banyak istilah yang orang pakai. Ya, doa adalah nafas hidup. Ya, banyak berdoa, banyak berkat. Ya, tidak sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Apapun ungkapannya, tetapi doa adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, dalam kekristenan, Bapak Ibu saudara, karena kita bersekutu dengan Allah. Ya, saya ingat ya ada seorang pengkhotbah, dia mengatakan, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Allah, dan kita semua tahu itu, bahwa Allah tidak kurang apapun. Ya. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang kurang dalam diri Allah, yaitu teman sekutu. Ya. Itu sebabnya Alkitab dalam Kejadian pasal yang ketiga dikatakan bahwa Allah
berjalan-jalan di taman setiap sore untuk bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tetapi itu yang hilang, dan Allah sedang mencari orang-orang yang mau bersekutu dengan Dia. Amin. Dan kalau kita bersekutu dengan Dia, ya, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kita akan mulai menunjukkan hal-hal yang dahsyat dari Allah dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu Tuhan mau supaya kita bersekutu. Ada penulis buku yang mengatakan doa itu, Bapak Ibu saudara-saudara, lebih hebat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, kenapa? Karena bom atom itu hanya menghancurkan Jepang. Ya, tetapi doa saya dan saudara itu lebih hebat. Kenapa? Karena itu dapat menggoncangkan tata Allah. Amin. Dapat menggerakkan Allah, dapat membuat surga sibuk. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita berdoa. Kita ingin lihat hal yang luar biasa terjadi di dalam Munas, terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kuncinya adalah doa. Amin. Karena hanya doa yang dapat menolong saya dan saudara. Ada banyak hal yang kita terbatas. Ya, ada banyak hal yang mungkin kita mengalami kesulitan. Ya, mungkin dana, mungkin urusan-urusan penting. Ya. Tetapi saya mau katakan Tuhan mau menolong saya dan saudara. Karena itu mari kita belajar untuk percaya. Ya, karena itu adalah kekuatan kita. Nah, ada 3 hal secara cepat saya ingin kita belajar pada sore hari ini. Judul khotbah saya adalah jawaban Tuhan atas seruan orang percaya. Yang pertama, jawaban Tuhan atas seruan orang percaya adalah Tuhan akan memberitahukan hal-hal besar. Ya, Tuhan di dalam ayat ini berkata bahwa kalau kita berseru kepada Dia, maka Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Ya, hal-hal yang luar biasa. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Amplified Bible, di situ ditulis seperti ini, panggilan aku dan aku akan menjawabmu dan memberitahumu, ya, dalam kurung, dan bahkan menunjukkan kepadamu hal-hal besar dan perkasa. Jadi Tuhan berkata bahwa Dia akan memberitahukan bukan saja hal-hal besar, tapi hal-hal yang perkasa. Dia akan singkapkan kepada saya dan saudara. Dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Amin. Karena doa dapat mengerjakan hal-hal yang besar. Doa dapat melakukan mujizat-mujizat. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Ya, jadi Tuhan berkata bahwa kalau kita berseru kepada Dia, bukan masalah Dia memberitahukan kepada kita hal besar, tapi hal-hal yang mengagumkan. Ya, yang luar biasa. Saya coba saudara-saudara untuk meneliti di dalam bahasa Ibrani. Kata yang dipakai untuk hal-hal besar adalah ngadole. Ngadole itu berbicara tentang bukan sekedar besar, berbicara tentang hebat. Ya, kata itu juga lebih besar, sangat maha besar, agung. Ya, dan dia juga memberi penjelasan seperti ini. Dalam besaran dan luasnya, dalam angka, dalam intensitas, ya, bahkan dikatakan keras dalam suara. Hal-hal yang penting Tuhan sendiri, ya, dari Tuhan. Nah, apa yang sedang mau kita belajar dari kebenaran ini? Kalau kita berseru kepada Tuhan, ya, saya percaya saudara dan saya akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Hal-hal yang dahsyat. Ya. Bahkan firman Allah menjamin bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Amin. Karena itu apapun masalah saudara, pergumulan hidup saudara, pergumulan rumah tangga, pekerjaan, masalah
hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dasar. Saya senang panitia punya visi yang besar. Bukan saja Munas ini sukses, tapi kita akan punya lokasi dan kantor, ya, kantor pusat GKPMI di Kota Manado. Amin. Kami beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berseru kepada Dia supaya Dia melakukan hal-hal yang besar. Amin. Melampaui apa yang kita pikirkan, bahkan melampaui apa yang kita targetkan, ya. Karena Paulus berkata bahwa Dia menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Ya. Dan saya sudah alami itu, saudara. Singkat saja, waktu saya menikah saya berdoa 5 juta. Pada tahun 95 Tuhan kasih saya 10 juta. Ya. Minta 5 juta, Tuhan kasih 10. Waktu itu ayat ini muncul, bahwa Tuhan menjawab doa kita lebih. Artinya saya dan saudara harus terus berdoa. Amin. Buat hidup kita, buat pelayanan kita, buat apa? Buat acara kita yang besar ini, Munas. Kita berdoa supaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Ya. Memang di grup panitia tinggal 4 hari lagi. Ya. Nah ini sudah tidak sampai 4 hari. Ya. 3 hari. Apakah Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar? Amin. Tuhan pasti akan melakukan, karena Dia melihat saya dan saudara berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia. Saya percaya saat ini surga sedang sibuk. Saya percaya surga sedang bergerak. Saya percaya malaikat sedang melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mau hidup saudara membuat surga sibuk? Mulai berdoa. Saudara mau rumah tangga membuat surga sibuk, dan surga bersedia untuk sibuk. Amin. Karena Dia menunggu kita untuk kita datang kepada Dia, untuk kita berseru kepada Dia. Tidak peduli berapa lama, karena 1 menit pun Tuhan dapat melakukan mujizat. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan pandemi. Tuhan tidak dibatasi oleh situasi apapun. Tuhan tidak dibatasi oleh diri kita, diri saya dan saudara. Dia lebih besar daripada semua yang kita alami. Nah Bapak Ibu Saudara, saya teringat waktu saya menulis khotbah ini, saya teringat akan Korea, ya. Dunia sekarang menganggap Korea Selatan khusus Korsel adalah negara yang luar biasa, ya. Dulu Korea tidak dianggap, dunia hanya menganggap Amerika, Uni Soviet, Jepang, Cina. Tapi Korea belakangan menjadi negara yang luar biasa. Hampir mungkin semua kita pernah punya produk Korea, Korsel, ya. Ya secara khusus adalah produk Samsung, saudara. Nah, tapi kan saudara bahwa dulu Korea adalah negara yang biasa. Tetapi beberapa tahun kebelakangan ini, ya, Korea menjadi negara yang luar biasa. Dan ada seorang penulis yang mengatakan, pertanyaan besar, kenapa Korea mengalami perubahan yang luar biasa? Dan karena mereka atau penulis artikel anak-anak Tuhan, dia berkata, jangan pernah lupa, puluhan tahun yang lalu, tiap hari Paul Yonggi Cho atau David Yonggi Cho sudah meninggal, sudah almarhum sekarang, yang memiliki gereja terbesar di dunia. Tiap pagi dia memberkati Korea, dan Korea diberkati Tuhan. Korea diberkati Tuhan. Doa-doamu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin engkau lupa dengan doa, mungkin engkau juga bisa mati, tapi doamu terus didengar oleh Allah. Doamu pasti dijawab oleh Allah. Saya percaya apa yang kita doakan selama persiapan Munas ini, Tuhan sudah mendengar. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, jawaban Tuhan atas seruan orang percaya adalah Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Ya, saya memperhatikan kata yang dipakai untuk dipahami itu adalah basar. Basar itu
Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah seperti membentengi, tidak dapat diakses, misteri. Ya, ada hal-hal yang mungkin seperti misteri dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kita sudah doakan, kita sudah usahakan, kita sudah kerjakan secara khusus panitia. Tapi seperti kenapa sih semua belum pasti? Ya, atau ada bagian-bagian yang tidak pasti. Saya mau katakan, kuncinya adalah doa. Amin. Terus berdoa, ya. Terus berdoa. Karena saya percaya itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengajak kita bukan berdoa sekali dan puas. Dia minta supaya kita terus menerus berdoa. Amin. Terus menerus berdoa. Terus menerus berdoa, ya. Ada istilah bahasa Inggris push, ya. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Kau harus berdoa sama seperti Yakub dan bergumul dengan malaikat dan berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Kenapa, saudara? Karena memang sebagai manusia kita semua terbatas. Sebagai manusia kita semua tidak tahu hal-hal yang terjadi di depan. Kita sendiri tidak tahu 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan. Kita semua tidak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang tahu rahasia. Kita punya Tuhan yang tahu sesuatu yang ke depan. Ribuan tahun bahkan dia sudah tahu. Apalagi cuma 3 hari ke depan. Dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan buat acara munas kita. Amin. Dia sudah tahu. Karena itu Tuhan mau supaya saya dan saudara berdoa kepada Dia, meminta kepada Dia, meminta supaya Dia menyingkapkan, ya, hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal yang mungkin masih menjadi semacam apa yang tadi saya sebut misteri. Tuhan tolong. Saya tahu. Selain panitia, tim amandemen juga berjuang. Karena kita semua rindu supaya Kalvari menjadi suatu organisasi yang luar biasa, ya. 69 tahun itu bukan usia yang muda. Saya yakin di sini tidak ada yang 69, ya. Tidak ada. 69 itu sutua, ya. Bapak-bapak dulu saya sutua. Ini 69. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa ada hal yang mungkin kita tidak paham. Kita sudah berusaha dan sebagainya. Saya melihat di tafsiran itu Henry dikatakan begini, yang tidak terpahami memberimu, jadi Tuhan memberimu penglihatan yang jelas dan utuh tentangnya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang lebih jelas, bukan saja untuk munas, tapi untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Ya, untuk apapun yang kita sedang gumulkan, percaya waktu kita berseru kepada Dia, maka Dia akan mulai memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita tidak pahami. Saya menulis ini, saya ingat cerita Alkitab, ya, kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang ada di Babilonia. Kita tahu bahwa satu waktu Nebukadnezar bermimpi, ya, dan dia minta untuk semua orang bijaksana, ya, bukan saja menafsirkan mimpinya, tetapi mengetahui mimpi. Ini susah. Dan orang-orang bijaksana mengakui bahwa mereka tidak bisa. Hanya bisa apabila mimpi itu diceritakan baru ditafsirkan. Tapi Nebukadnezar sudah tahu dan dia berkata, saya tahu kalau saya cerita mimpi ini, kalian akan memberitahukan saya hal-hal yang tidak benar dan sampai semua menjadi lewat. Dan Nebukadnezar marah dan dia ingin untuk membunuh semua orang-orang bijaksana di Babilonia. Tapi kemudian Alkitab mengatakan bahwa Daniel datang dan meminta waktu, ya, dan dia pulang, dan Alkitab mengatakan dia meminta supaya, ya,
Dia meminta supaya teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego berdoa supaya Allah memberitahukan rahasia. Dan yang luar biasa, Alkitab mengatakan dalam Daniel 2 ayat 28, waktu dia menghadap Nebukadnezar, dia membuat pernyataan seperti ini. Daniel pasal 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini, ya. Dan kemudian dia menceritakan mimpinya dan dia menafsirkan artinya. Artinya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak hal, karena kalau kita meneliti tentang mimpi Nebukadnezar itu mimpi tentang sesuatu ke depan, ya, masa depan, ya. Dan Tuhan meninggalkan itu. Artinya saya dan saudara, mari kita belajar untuk dalam situasi apapun kita minta Tuhan singkapkan hal-hal yang saya tidak paham. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa ada tantangan seperti ini? Kenapa ini tidak berjalan baik? Tuhan tolong. Dan saya percaya Tuhan akan menyingkapkan itu kepada kita. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang ingin dia lakukan. Ya, bahkan kalau kita bicara tentang akhir zaman, Tuhan akan memberitahukan kepada hamba-hamba apa yang akan dia lakukan di akhir zaman. Yang penting kita dekat dengan dia. Yang penting kita intim dengan dia. Ya, saya senang dengan satu ungkapan yang saya suka katakan. Ya, orang yang berlutut dan berdoa, orang itu dapat berdiri untuk melakukan hal-hal yang besar. Amin. Kekuatan kita orang percaya adalah di lutut kita. Kekuatan kita orang percaya adalah di lutut saya dan saudara. Dan hal-hal yang seperti misteri, waktu kita berseru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan akan melakukan mujizat. Amin. Tuhan akan menyingkapkan, ya. Tuhan akan membuka jalan. Ungkapan seorang Tuhan mengatakan, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tapi kalau Tuhan buka satu jalan, jalan itu adalah jalan berkat. Jalan itu adalah jalan keberhasilan. Jalan itu adalah jalan kesuksesan. Jalan itu adalah jalan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang besar dan dahsyat. Yang ketiga, jawaban Tuhan atas sebuah orang percaya adalah Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk meneliti tentang kata diketahui. Ya, kata diketahui dalam bahasa Ibrani adalah yada. Ya, yada itu memang kalau arti kata itu berakal budi, cerdik, cendekia, ya. Tetapi kata ini adalah satu kata yang luar biasa sebenarnya. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kata ini sebenarnya terdiri dari 3 kata, yaitu yod, ya, kemudian dalet dan diakhiri dengan air, ya. Nah, yod itu mempunyai makna tangan, ya. Dalet itu mempunyai makna pintu, dan air itu mempunyai makna mata, ya. Dan dalam artikel yang saya baca dikatakan huruf yod itu merupakan huruf yang secara khusus merujuk kepada Tuhan Allah sendiri. Jadi apabila kita berseru kepada Allah, bukan saja Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, tapi kita akan mengenal Allah dengan benar. Amin. Mengenal Allah dengan benar. Kata ini, ya, sejajar dengan kata bahasa Yunani, yaitu ginosko. Ginosko itu, saudara-saudara, dengan yada itu sebenarnya adalah satu istilah yang secara khusus buat mereka yang sudah menikah. Itu kata yang mempunyai arti bersetubuh,
Ya, bukan sekedar kenal. Tetapi kata ini mempunyai arti tentang mengenal dengan sangat dalam. Jadi waktu saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan, kita tidak sekedar Tuhan itu seperti ini Tuhan. Tidak, saudara, intim, kenal baik, tahu dengan baik. Ya, Bapak Gembala saya dulu di Kupang dia suka bilang begini. Dulu waktu saya pacaran dan kami menikah, kalau ada di persekutuan doa dulu ya, itu duduk di bawah. Dia bisa tahu kalau dia sudah duluan datang dan ada orang yang masuk, dia bisa tahu itu langkah kaki istrinya. Ya, karena dia kenal. Ya. Jadi bukan sekedar kenal biasa, tapi ini bicara tentang keintiman. Ya. Dan apa yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ya, khusus ayat 23, di situ dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Itu bicara tentang keintiman, kedekatan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang ya semangat luar biasa, karena kita tidak kenal Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan berkata, aku juga tidak mengenal kamu. Ya, ada bagian khotbah dari Krisman Sama, dia bilang begini. Ini bicara sebenarnya doa itu juga mempunyai arti mencium Allah. Dan dia membuat lelucon begini. Kalau kita ada, dulu ada opa siapa di muka dulu yang suka jaga? Opa siapa? Iya, iya, opa di muka. Dia bilang begini, kata itu menggambarkan tentang mencium. Saudara tidak mungkin keluar dari gereja ini dan saudara pergi cium opa. Kenapa? Karena saudara tidak kenal dekat, mungkin kenal dia. Dia bilang, saudara tidak mungkin turun dari ibadah ini dan pergi mencium satpam. Saudara tidak akan lakukan itu. Orang mencium hanya kepada orang yang dia kenal, yang dia dekat, yang dia intim. Apalagi COVID. Dulu kita bisa cipika-cipiki, sekarang COVID lagi jauh saja. Ya. Tapi kata ini mempunyai arti, kita benar-benar mengenal dia, intim. Bahkan kata itu dikatakan mempunyai arti menikmati. Ya. Karena ini bicara tentang hubungan, ya, keintiman. Nah, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, jangan kita hanya mengenal Tuhan dari jauh. Nanti Tuhan juga tidak mengenal kamu. Dan Tuhan juga tidak akan mengenal saya dan saudara. Karena itu Tuhan mau. Terbuka saja waktu saya menulis khotbah ini secara khusus persiapan untuk menulis. Ya, pertanyaan besarnya, apakah kita hanya ingin munas kita sukses, berhasil, mendatangkan pejabat? Saya percaya tidak. Kita harus sampai kepada tahap yang paling penting. Mereka mengenal Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang datang dari daerah betul-betul mengenal Tuhan. Kenal. Maaf. Petrus Agung berkata, ada banyak pendeta yang akan ada di neraka. Dan dia pernah dibawa ke neraka dan surga. Dan dia lihat di sana ada banyak pendeta. Kenapa? Karena kembali di Matius 7, nubuatan itu, pernyataan Yesus itu adalah secara khusus apa Tuhan? Karena yang memberitakan Injil, melakukan mujizat, bernubuat itu siapa? Kalau bukan banyak pendeta. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Artinya betapa penting kita kembali kepada tujuan Tuhan. Dia mau supaya kita kenal dia. Iya, dan bersekutu. Ya, sudah berapa munas terbuka. Saya suka bicara dengan baik panitia maupun saya selalu berkata, kita berdoa banyak dan kita berdoa supaya pembicara-pembicara Tuhan pakai luar biasa munas.
Sehingga bukan saja kita repot dengan anggaran dasar siapa yang menjadi ketua umum, tapi kita selalu tidak mengalami Tuhan. Karena saya pernah ikut, sebelum saya bergabung di Kalvari, saya dulu sidang Jumat Allah. Pernah ikut kongres sidang Jumat Allah di Jogja. Ada 1000-an pendeta, saudara. Khotbahnya diurapi Tuhan. Dan saudara saya baru menyaksikan, ini bukan pendeta kecil dari desa, ketua daerah DKI Jakarta. Kok kudus kerja luar biasa sampai berdiri, naik ke mimbar dan mengaku dosa dengan air mata bercucuran, mengaku dosa. Kok kudus kerja hari itu sopanya pendeta-pendeta besar berdiri dan minta ampun, mengaku dosa mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka kenal siapa Tuhan. Mereka kenal siapa Tuhan. Ya, saya tidak tulis di sini, tapi saya ingat Yesaya. Kalau tidak salah, ya bagus. Dari pasal 1 sampai pasal 5. Yesaya sudah bernubuat. Tapi nanti di pasal 6, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyadari bahwa dia najis bibir, dia tidak layak. Ya, artinya betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Amin. Betapa pentingnya mengasihi kita semua peserta panitia betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Apa gunanya kerja capek-capek kemudian seperti semuanya hanya tersisa. Dulu kita bawa wakil presiden. Saya pernah lihat itu di Facebook. Hebat dulu tahun begini bawa wakil presiden. Tapi apa yang terjadi di ujung? Ya. Tidak. Kita berdoa supaya semua peserta, termasuk kita semua panitia, berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan saya mau kali mengatakan suara yang paling mengerikan yang kita dengar nanti kalau kita pergi berjumpa dengan Tuhan adalah aku tidak mengenal kamu. Saya percaya itu suara yang paling mengerikan. Suara yang paling memberi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian adalah sabarlah hai hamba-Ku yang setia. Artinya saya dan saudara, mari biarlah munas kali ini tidak lewat begitu saja. Bukan sekedar anggaran yang sisa ada berapa ratus juta, kemudian kita dapatkan siapa yang terpilih, bukan. Tapi betul-betul kita mengalami Tuhan. Mari sisa 3 hari ini kita terus berdoa. Tuhan lawatkan, Tuhan lawatkan, Tuhan lawatkan. Nyatakan diri, nyatakan kehadiran. Ya, nyatakan kehadiran. Jangan suka plesetkan. Kalau saudara ingin lihat pendeta tidak bertobat, hadirlah di munas. Kalau kan kelihatan banyak pendeta tidak bertobat, cara bicara, tinggal, saudara. Yang kita butuhkan adalah lawatan Tuhan. Amin. Karena kebangunan rohani itu bukan KKR. Saya punya dosen Pak Gatot Budiono berkata, kebangunan rohani yang sebenarnya adalah setiap orang berjumpa dengan Tuhan dan membangun mesbah dan mempersembahkan dirinya di atas mesbah. Itu kebangunan rohani yang benar. Berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara